Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Haryati Deli Nasution dalam video pembelajaran kimia. Baik Ananda, materi kita pada hari ini adalah sifat koligatif larutan bagian pertama. Judul materi yang akan kita bahas adalah penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Oke Ananda, sebelum kita bahas apa sih sifat koligatif larutan itu, kalian harus tahu dulu apa itu larutan. Misalnya, gula kita masukkan ke dalam air, kemudian diaduk-aduk. Setelah diaduk, ternyata sudah tidak bisa dibedakan lagi mana yang larutan, mana yang gula, mana yang air, karena memang sudah tercampur secara sempurna. Nah, karena sudah tercampur secara sempurna, maka campuran ini dikatakan homogen. Itulah yang disebut dengan larutan. Jadi, dari sini Ananda bisa paham ya, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Paham? Lalu, ternyata setiap larutan itu memiliki sifat khas. Sifat khas ini disebut dengan sifat koligatif larutan, yaitu sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya, yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Oke, kita masuk ke yang pertama, penurunan tekanan uap atau biasa disebut dengan delta P. Jadi, jika ke dalam pelarut dimasukkan zat terlarut yang sukar menguap, maka tekanan uap pelarut tersebut akan turun. Mengapa demikian? Sebab antara molekul zat terlarut dan molekul pelarut timbul gaya tarik-menarik. Dengan kata lain, molekul-molekul zat terlarut akan menghalangi penguapan zat pelarut, sehingga tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Besarnya perbedaan antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan disebut dengan penurunan tekanan uap. Selanjutnya, tekanan uap larutan dan hukum Raoult. Raoult menemukan bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung pada fraksi mol komponen itu di dalam larutan. Bisa dilihat rumusnya, PA sama dengan XA dikali P0A, di mana PA itu adalah tekanan uap komponen A. P0A adalah tekanan uap A murni,
dan XA adalah fraksi mol komponen A. Jika zat terlarut sukar menguap, maka dirumuskan P larutan sama dengan P pelarut sama dengan P pelarut dikali X pelarut, sehingga didapat rumus tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap pelarut murni. Oke, selisih antara tekanan uap pelarut dengan tekanan uap pelarutan itu disebut penurunan tekanan uap, di mana rumusnya penurunan tekanan uap itu dilambangkan dengan delta P sama dengan tekanan uap pelarut murni dikurang tekanan uap larutan. Nilai penurunan tekanan uap larutan dapat dikaitkan dengan fraksi mol terlarut, di mana penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap pelarut murni dikurang tekanan uap larutan. Kita dapat sebelumnya bahwasanya tekanan uap larutan itu didapat dari fraksi mol zat pelarut dikali dengan pelarut murni, sehingga didapat rumusnya penurunan tekanan uap sama dengan fraksi mol zat terlarut dikali dengan pelarut murni, tekanan uap pelarut murni. Oke, dapat dilihat di sini ada tabel tekanan uap jenuh air pada berbagai temperatur. Jadi, semakin tinggi temperatur, semakin besar tekanan uap zat cair tersebut. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tekanan uap air pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm air raksa. Tentukan penurunan tekanan uap jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa. Di sini sudah diketahui ARC, ARA, dan ARO-nya untuk mencari massa molekul relatif dari glukosa. Oke, yang pertama kita tentukan dulu yang diketahui dalam soal. Yang pertama ada massa molekul relatif dari C6H12O6. Kita dapat ada 180. Massa C6H12O6-nya ada 18 gram. Ini sebagai massa terlarut. Kemudian massa pelarutnya di sini menggunakan air. MR-nya, massa molekul relatifnya ada 18 dan jumlah gramnya ada 90 gram. Yang ditanya dalam soal adalah penurunan tekanan uap. Maka terlebih dahulu kita cari mol kedua zat tersebut. Yang pertama, mol dari zat terlarut. Zat terlarut di sini adalah C6H12O6. Untuk mencari molnya kita gunakan rumus gram per mR. Gram per mR, di mana tadi glukosa ada 18 gram, mR-nya ada 180 gram. Didapat hasilnya adalah 0,1 mol. Oke, selanjutnya kita cari mol pelarut. Pelarut yang kita gunakan di sini adalah air. Rumusnya sama, yaitu gram per mR, di mana gram air ada 90 gram, kemudian massa molekul relatifnya ada 18 gram, dan didapat hasilnya adalah 5 mol. Oke, di sini yang ditanya itu adalah penurunan tekanan uapnya, maka yang kita cari adalah fraksi mol terlarut, di mana fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Ini sebagai mol total komponen zatnya. Oke, didapat mol terlarut tadi 0,1 mol dibagi 0,1 mol ditambah 5 mol. Jadi hasilnya adalah 0,02.
Lanjut, sudah dapat fraksi mol terlarutnya, maka kita bisa tentukan penurunan tekanan uapnya, di mana P0 sama dengan fraksi mol terlarut. P0 di sini adalah tekanan uap pelarut murninya. Ada 23,76 mm air raksa. Kemudian dikalikan dengan hasil fraksi mol zat terlarut yang didapat tadi, sehingga hasilnya adalah 0,48 mm air raksa. Sampai di sini paham kan, Nak? Kita lanjut. Yang kedua adalah kenaikan titik didih. Suatu zat cair akan mendidih jika tekanan uap zat cair itu sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Jadi apabila air murni dipanaskan pada tekanan 1 atmosfer, maka air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena pada temperatur itu tekanan uap air sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Jadi, temperatur pada tekanan uap jenuh zat cair itu sama dengan 1 atmosfer. Hal ini yang dikatakan dengan titik didih normal zat cair itu. Sehingga misalkan apabila pada temperatur itu dilarutkan sukrosa, maka tekanan uap air itu akan turun. Jadi semakin banyak sukrosa atau zat terlarut yang kita larutkan, maka semakin besar penurunan tekanan uapnya. Sehingga pada temperatur 100 derajat Celcius, larutan sukrosa belum mendidih sebab tekanannya kurang dari 760 mm air raksa. Jadi, larutan itu memerlukan temperatur yang lebih tinggi agar tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Jadi, hal ini sama dengan contoh misalkan seperti ini. Ada dua buah larutan dua buah zat yang akan kita panaskan. Yang pertama, pelarut yang dididihkan berupa air itu akan mendidih pada 100 mencapai titik didih pada 100 derajat Celcius. Sedangkan pada zat yang kedua, misalkan larutan gula. Jadi larutan gula itu kan terdiri dari air dan ditambah gula. Jadi ketika dipanaskan, ternyata titik didih larutan gula lebih besar karena lebih tinggi dari pelarut murninya. Karena memang kenaikan titik didih ini adalah sifat khas yang dimiliki oleh suatu larutan. Oke, dapat dilihat. Di sini pelarut murni yang Ibu katakan tadi, ketika dia dipanaskan, di sini suhunya 100. Ketika larutan gula yang berisi air dengan glukosa misalnya, di sini suhunya lebih tinggi. Ya, suhunya lebih tinggi. Oke, jadi selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarutnya itu dikatakan dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Jadi delta TB itu bisa kita dapat dari titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarut murninya. Kalau titik didih pelarut air itu biasanya 100 derajat Celcius. Kemudian bisa juga kita dapat dari delta TB sama dengan M kali KB, di mana M itu adalah molalitas, KB itu adalah konstantanya atau ketetapannya. Oke, di sini ada KB untuk beberapa pelarut. Di sini titik didih air 100 ya, jadi KB-nya 0,52. Untuk aseton titik didihnya 56,5 sehingga KB-nya 1,72.
Oke, untuk etanol, benzen, etil eter, asam asetat, dan kloroform ini bisa dilihat di sini. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi, silakan perhatikan contoh soal berikut. Oke, jadi soalnya, berapa titik didih larutan 3,6 gram glukosa dalam 250 gram benzen? Oke, jadi pelarut yang kita gunakan di sini adalah benzen. Jika diketahui titik didih benzen 80,1 derajat Celcius dan Kb benzen adalah 2,52 derajat Celcius per molal. Oke, seperti biasa kita tentukan dulu yang diketahui dalam soal. Di sini massa molekul relatif dari C6H12O6 atau glukosa adalah 180. Massa terlarutnya atau massa dari glukosa adalah 3,6 gram. Kemudian massa benzen, pelarut yang digunakan di sini adalah benzen, massanya 250 gram. Kemudian Kb-nya 2,52 derajat Celcius per molal dan titik didih pelarut murninya ada 80,10 atau 80,1. Oke, jadi untuk menentukan kenaikan titik didih kita gunakan rumus M kali Kb, kayak M kali Kb, di mana M itu adalah molalitas didapat dari gram per mr kali 1000 per P dikali Kb. Oke, kita dapat 3,6 gram dibagi 180 dikali 1000 dibagi 250 dan dikali 2,52. Didapat hasilnya adalah 0,20 derajat Celcius. Yang ditanya di sini adalah titik didih larutan. Titik didih larutan itu sama dengan kenaikan titik didih ditambah titik didih pelarut murninya. Sehingga didapat hasilnya adalah 80,30 derajat Celcius. Oke, Ananda, demikian materi pembelajaran kita mengenai sifat koligatif larutan bagian pertama. Akan kita lanjut bagian kedua pada pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.